maka terimalah diriku. Kita akan bahagia selamanya. Ku berjanji jadi suamimu, dan ku akan. Selamat pagi petani cerdas seluruh penjuru Nusantara. Senang banget rasanya. Saya Dani bisa kembali menyapa kalian semua dalam program Petani Umum di Agri FM 100,00. Hari ini kita bakal bahas topik yang semakin hari semakin relevan. Bagaimana petani bisa menjadi cerdas dan sukses di era digital. Ya, sama sudah berubah. Kalau dulu orang ke sawah hanya mengandalkan cuaca dan naluri. Sekarang ada teknologi canggih yang bisa membantu kita memutuskan kapan tanam, kapan panen, bahkan berapa pupuk yang dibutuhkan. Tapi apakah semua petani siap menghadapi perubahan ini? Bagaimana cara supaya petani di pelosok pun nggak tertinggal? Dan bagaimana cara supaya anak muda mau ikut terjun ke dunia pertanian? Nah, untuk membahas ini semua, saya sudah bersama dua narasumber yang keren. Ada Mas Reza Wahyudi dan petani muda yang sukses menerapkan teknologi digital di lahannya. Dan Mbak Dita Prameswari, penyuluh lapang muda yang punya banyak cerita menarik di balik transformasi pertanian. Halo Mas Reza dan Mbak Dita. Hai, Halo. halo semuanya. Mas Reza, saya penasaran. Banyak orang yang bilang pertanian itu kuno, tapi masih bisa membuktikan bahwa pertanian itu keren dan digital. Bisa diceritakan perjalanan awal Mas terjun ke pertanian digital? Tentu Mas Dani, tentu Mas Dani. Saya tumbuh di keluarga petani, jadi sejak kecil sudah akrab dengan tanah dan tanaman. Tapi jujur saja, dulu saya sempat berpikir, pertanian itu melelahkan, hasilnya nggak seberapa. Sampai akhirnya saat kuliah, saya kenal dengan konsep pertanian presisi dan teknologi LOT di bidang pertanian. Dari situ saya mulai tertarik. Saya coba pasang sensor kelembapan tanah di lahan jagung keluarga saya. Hasilnya, saya bisa tahu kapan tanah butuh air tanpa harus setiap hari ngecek manual. Saya juga pakai aplikasi pencatatan pertanian yang bantu saya atur keuangan, jadwal tanam, sampai hasil panen. Hasilnya meningkat hampir 20%. Dan yang lebih penting, saya jadi lebih percaya diri bahwa pertanian punya masa depan. Wah, keren banget ya perjalanan Mas Reza. Saya jadi semakin semangat nih. Sekarang kita ke Mbak Dita. Mbak Dita sebagai penyuluh lapangan yang langsung terjun ke tengah-tengah masyarakat petani. Pastinya sering menghadapi berbagai tantangan. Nah, dari pengalaman Mbak sendiri, apa sih tantangan terbesar saat memperkenalkan teknologi digital ke petani, khususnya yang ada di desa atau wilayah terpencil? Kan kita tahu, nggak semua tempat punya akses internet yang lancar. Belum lagi kalau pertanian masih belum akrab sama teknologi. Bagaimana cara Mbak membangun kepercayaan mereka biar nggak takut mencoba hal baru dan mungkin ada pendekatan unik dan kreatif yang pernah Mbak lakukan supaya mereka lebih nyaman, bahkan semangat buat pelajaran teknologi. Karena saya yakin pendekatan personal itu penting banget, apalagi kalau bisa menyentuh hati mereka dulu sebelum ngajak mereka belajar soal aplikasi sensor atau alat-alat canggih. Nah, Mbak Dita boleh dong bagikan pengalamannya? Betul banget, tantangannya nggak sedikit. Pertama, banyak daerah yang belum punya akses internet yang memadai. Jadi, teknologi secanggih apapun tetap sulit dijalankan kalau sinyal nggak ada. Terus yang kedua, literasi digital masih rendah. Banyak petani yang bahkan belum terbiasa menggunakan smartphone. Dan yang ketiga, ada ketakutan dan keraguan. Mereka pikir teknologi itu mahal, rumit, dan cuma buat anak muda. Disinilah peran kita.
Kita nggak bisa sekedar datang bawa aplikasi lalu berharap mereka langsung paham. Kita harus mulai dari pendekatan yang personal. Misalnya, saya pernah ajak petani nonton bareng video tutorial pertanian modern dari Balai Desa, lalu praktik bareng-bareng. Dari situ muncul rasa percaya diri. Bahkan sekarang ada beberapa dari mereka sudah aktif pakai aplikasi cuaca dan grup WhatsApp untuk tani digital. Wah, keren banget ya Mbak Dita. Saya setuju banget pendekatan yang membumi itu. Memang kunci agar petani merasa nyaman dan gak takut dengan hal-hal baru. Nah, sekarang saya balik lagi ke Mas Reza. Tadi Mas sempat cerita soal pengalaman teknologi di lahan. Saya yakin banyak petani cerdas di rumah yang juga penasaran sebenarnya aplikasi dan alat digital apa saja sih yang sering Mas gunakan dalam aktivitas pertanian sehari-hari. Dan yang paling penting, apa dampaknya secara langsung ke hasil panen, efisiensi kerja, atau bahkan pengelolaan keuangan. Karena kan kadang orang mikirnya, ribet, atau paling cuma buat gaya-gayaan doang. Jadi boleh dong Mas Reza ceritakan secara spesifik alat atau aplikasi apa yang paling membantu dan bagaimana proses adaptasi dulu waktu pertama kali coba. Sebelum Mas Reza mulai untuk menjelaskan, kita dengarkan instrumen bentar ya Mas. Di kota ini sehabis hujan Desember yang lalu, di kota ini. Oke, langsung saja Mas, silakan. Pasti Mas, yang paling sering saya gunakan adalah sensor kelembaban tanah. Alat ini bisa dipasang beberapa titik lahan, lalu hasil datanya dikirim ke aplikasi di HP saya. Jadi saya tahu bagaimana yang butuh air, mana yang tidak. Ini sangat efisien. Selain itu, saya juga pakai drone untuk pemetaan lahan. Dengan drone, saya bisa lihat kondisi tanaman dari atas dan mendeteksi lebih cepat jika ada serangan hama atau penyakit. Saya juga pakai aplikasi AgriPlan buat nyatat pengeluaran, beli pupuk online, sampai jual hasil panen lewat marketplace pertanian. Awalnya memang butuh adaptasi, tapi sekarang saya nggak bisa bayangin bertani tanpa teknologi. Produktivitas meningkat, biaya lebih terkendali, dan saya punya data yang bisa saya analisis dari musim ke musim. Oh, jadi gitu ya Mas. Keren banget loh Mas Reza penjelasannya. Jadi teknologi bisa bikin kita lebih hemat waktu, tenaga, bahkan biaya ya. Terima kasih Mas Reza. Sekarang saya mau balik ke Mbak Dita lagi nih. Tadi Mbak sempat cerita soal pentingnya pendekatan personal ke petani. Dan saya setuju banget. Itu hal yang krusial. Nah, kalau boleh tahu dari pengalaman Mbak Dita di lapangan, ada nggak sih contoh inovasi atau ide kreatif yang pernah Mbak lakukan waktu pendampingan petani agar mereka lebih melek teknologi? Mungkin program atau kegiatan yang berhasil menarik perhatian mereka, bikin mereka antusias belajar, bahkan sampai akhirnya jadi pengguna aktif teknologi digital. Karena seringkali kunci itu bukan cuma pada teknologinya, tapi juga pada cara penyampaian dan keterlibatan masyarakat sekitar. Apalagi kalau bisa melibatkan anak muda desa dan komunikasi lokal. Dan pasti impact-nya bisa jauh lebih besar. Nah, Mbak Dita boleh banget kalau mau cerita salah satu momen atau program favorit yang menurut Mbak paling berhasil membangun semangat digital di kalangan petani. Tentu Mas, salah satu program favorit saya adalah Petani Ngonten. Jadi kami ajak anak muda desa yang sudah akrab dengan media sosial untuk konten edukasi bareng petani senior. Misalnya cara menanam cabai anti gagal panen atau bagaimana cara buat pupuk organik sendiri. Videonya kita upload ke YouTube dan TikTok. Hasilnya banyak yang nonton bahkan dari luar daerah. Petani yang tadinya malu sekarang jadi semangat tampil dan berbagi ilmu. Dari situ tumbuh kepercayaan diri bahwa mereka juga bisa berperan di dunia digital. Kami juga bikin pos tani digital di Balai Desa.
tempat semua informasi digital pertanian dikumpulkan dan bisa diakses petani kapan saja. Gokil banget ya. Saya nggak nyangka petani sekarang bisa jadi konten kreator juga. Keren dan bermanfaat pula. Dan yang paling saya suka, pendekatan itu benar-benar menyentuh dua sisi edukasi dan sisi hiburan. Nah, sekarang saya mau ke topik yang sering banget jadi perdebatan. Mas Reza, jujur nih, banyak anak muda zaman sekarang yang ogah banget turun ke sawah. Mereka bilang, aduh takut kotor, takut panas, takut nggak cuan. Padahal dari cerita Mas tadi, jelas banget bahwa dunia pertanian itu punya potensi yang luar biasa. Apalagi kalau dipadukan dengan teknologi. Jadi saya pengen tahu nih, bagaimana sih cara Mas Reza meyakinkan anak-anak muda agar mereka nggak cuma mau lihat pertanian dari jauh, tapi juga tertarik buat terjun langsung. Dan mungkin Mas punya pengalaman pribadi atau cara pendekatan yang berhasil bikin teman-teman seumuran Mas jadi ikut tertarik. Yuk Mas, cerita dong biar semakin banyak anak muda yang mulai tertarik sama dunia pertanian modern. Saya bisa paham sih, karena saya juga pernah punya pikiran yang sama. Tapi ketika kita tahu potensi ekonomi dari petani, apalagi kalau digabung dengan teknologi, semuanya bisa berubah. Sekarang saya bisa kelola lahan sambil duduk di rumah. Cukup lewat dashboard aplikasi, saya juga bisa analisis pasar lewat data harga di e-commerce. Dan jangan salah, margin keuntungannya bisa lebih besar daripada kerja kantor loh. Apabila kalau dikelola dengan profesional, kita juga bisa gabung komunitas petani digital, ikut pelatihan, bahkan bisa jadi pembicara di seminar. Jadi petani sekarang bukan cuma profesi, tapi gaya hidup modern. Kita bisa traveling, ngonten, sekaligus panen. Keren kan? Iya, keren banget. Saya jadi ikut semangat dan semakin yakin kalau jadi petani itu nggak kalah keren sama profesi lainnya. Jadi saya jadi kepikiran nih, kalau tadi kita sudah berbicara soal pengalaman pribadi, sekarang saya mau ajak Mbak Dita bahas dari sudut pandang yang lebih luas. Namun, Mbak, kalau kita berbicara jangka panjang, strategis, seperti apa sih yang sebenarnya dibutuhkan agar petani Indonesia bisa benar-benar naik kelas secara kolektif? Maksud saya bukan cuma dua, satu atau dua orang yang berhasil, tapi seluruh komunitas petani bisa bergerak bareng-bareng menuju pertanian yang modern, efisien, dan sejahtera. Apakah cukup dengan teknologi atau harus dibarengi dengan pendidikan, pelatihan, dan dukungan kebijakan dari berbagai pihak? Dan bagaimana cara menghubungkan semua elemen itu supaya bisa jalan bareng, bukan jalan sendiri-sendiri? Karena saya yakin perubahan besar itu hanya bisa terjadi kalau ada sistem yang mendukung dari berbagai sisi. Yuk Mbak Dita, boleh banget dibagikan visinya ke petani cerdas kita di rumah. Kuncinya adalah sistem yang terintegrasi. Pertama, pendidikan sejak dini. Anak-anak di sekolah harus dikenalkan dengan konsep pertanian modern, bukan hanya lewat teori, tapi lewat praktik langsung. Kedua, pelatihan berkelanjutan untuk petani aktif, baik melalui penyuluhan, webinar, maupun kunjungan lapang. Terus yang ketiga, akses terhadap infrastruktur digital dan modal. Banyak petani mau berubah tapi terkendala alat dan biaya. Nah, disinilah peran pemerintah dan swasta. Kita perlu program kolaboratif kayak subsidi alat, kredit usaha tani digital, sampai marketplace khusus petani. Dan jangan lupakan peran komunitas. Ketika satu petani berhasil, dia bisa menularkan semangat ke yang lain. Wah, sangat inspiratif sekali ya Mbak Dita. Saya setuju banget bahwa perubahan besar itu butuh sistem yang mendukung, nggak bisa hanya mengandalkan teknologi saja. Nah, sekarang saya penasaran nih, kalau kita selama ke depan, menurut Mas Reza dan Mbak Dita, sebenarnya peluang apa saja sih yang terbuka di dunia pertanian digital, terutama buat anak-anak muda yang mungkin masih ragu untuk terjun ke dunia pertanian? Apa benar petani itu bisa jadi lancar karir yang keren dan menjanjikan? Karena kalau kita lihat tren sekarang, semua
makin digital, makin cepat, dan makin global. Saya yakin banyak pendengar kita yang pengen tahu, apakah sekarang kita ada waktu yang tepat buat masuk ke dunia pertanian digital? Atau justru udah ketinggalan? Dan dari sudut pandang Mas dan Mbak, kira-kira arah pertanian kita ini akan ke mana 5 sampai 10 tahun ke depan? Yuk kita mulai dari Mas Reza dulu. Bisa dibagikan pandangannya? Bentar ya Mas. Kita balik lagi setelah instrumen berikut ini. Dalam ruangan berpenyejuk udara, kau dan wangimu bersanding dengan riuh angin di luar. Udara mana kini yang kau hirup? Wah, peluangnya banyak banget Mas Dani. Dunia pertanian digital sekarang benar-benar terbuka lebar, apalagi buat anak muda yang kreatif dan tech-savvy. Misalnya precision farming atau pertanian presisi. Kita bisa gunakan sensor, drone, dan satelit untuk memantau kondisi tanaman secara real time. Lalu ada pertanian vertikal di kota-kota besar yang hemat lahan tapi hasilnya tinggi. Belum lagi integrasi data pertanian untuk prediksi cuaca, penyakit tanaman, sampai harga pasar. Anak muda bisa terlibat di sisi teknologi, pengembangan aplikasi, pengelolaan bisnis pertanian, atau bahkan bikin konten edukasi di media sosial. Sekarang juga makin banyak startup agritech yang butuh tenaga kreatif, dan menurut saya nggak harus punya lahan luas dulu buat mulai. Kita bisa mulai dari komunitas dari lahan kecil, atau bahkan dari digital, jualan benih, pupuk, atau produk olahan secara online. Jadi benar banget, sekarang itu momen emas buat masuk ke dunia pertanian. Kita nggak cuma bisa bertani, tapi juga jadi inovator dan penggerak perubahan. Saya sepakat banget sama Mas Reza, dan menurut saya dalam 5 sampai 10 tahun ke depan profesi petani digital akan jadi sesuatu yang keren dan prestisius, sejajar dengan profesi seperti software engineer atau ahli data. Karena pangan itu kebutuhan pokok, dan siapa yang bisa menguasai teknologi pengolahan pangan, dia akan punya peran besar dalam menentukan arah masa depan. Kita nggak lagi bicara soal cangkul dan lumpur saja, tapi tentang bagaimana teknologi bisa mempermudah, mempercepat, dan memperluas dampak dari kerja petani. Wah, keren banget ya. Eh, Terima kasih banyak Mas Reza dan Mbak Dita, luar biasa banget. Semua insight dan semangat petani cerdas, saya harap obrolan kita hari ini bisa jadi pemantik semangat buat kalian semua dimanapun berada. Era pertanian digital bukan cuma soal alat canggih, tapi juga tentang bagaimana kita bisa berpikir maju, berkolaborasi, dan tepat mencintai tanah air ini. Lewat profesi yang mulia, bertani, yuk kita sambut masa depan pertanian dengan semangat baru dan langkah yang lebih berani. Saya Dani, pamit undur diri dari program pertanian umum di Agri FM 100,00. Sampai jumpa di siaran berikutnya. Selamat sukses, petani cerdas. Hujan di mana kini yang kau peluk?